Om Swastiastu. Halo Yawana Bali, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aura Gizela dapat menemani Anda kembali dalam acara Yawana Mix, program mingguan yang akan menampilkan beragam prestasi dan aktivitas muda-mudi yang ada di Pulau Dewata ini. Nah, minggu ini Yawana akan menampilkan dua orang siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Payangan yang berhasil meraih juara dalam bidang mengguguritan tingkat Provinsi Bali. Nah, selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasinya untuk kamu semua. Selamat menyaksikan. Yawana Bali, Iko Mang Suyase dan Iko Mang Karyawan, yaitu dua orang siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Payangan yang berhasil meraih prestasi dalam tingkat Dharma Gita, khususnya geguritan. Nah, mereka berdua sama-sama mempunyai keinginan untuk melestarikan kebudayaan tradisional Bali yang indah dan juga unik. Nah, seperti apa prestasinya? Berikut liputannya. Yawana Bali tahu Dharma Gita kan? Nah, Dharma Gita berasal dari kata Dharma yang berarti kebenaran dan Gita yang berarti nyanyian atau lagu. Jadi, Dharma Gita adalah suatu lagu atau nyanyian suci yang biasanya dinyanyikan dalam upacara keagamaan Hindu untuk mengiringi sebuah ritual atau yatnya. Nah, dalam edisi kali ini kami mengangkat profil dua orang siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Payangan Gianyar yang meraih prestasi dalam bidang Dharma Gita, khususnya geguritan. Geguritan atau sekar alit sendiri merupakan salah satu jenis Dharma Gita yang diajarkan di sekolah, di samping sekar rare, sekar madya, dan sekar agung. Prestasi ini diraih oleh Iko Mang Suyase dan Iko Mang Karyawan yang saat ini masih duduk di kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 1 Payangan. Mereka meraih juara 1 lomba geguritan tingkat SMA dan SMK seprovinsi dalam rangka Jambore KS PAN tahun 2015. Di samping itu, mereka juga meraih juara 1 dalam lomba mengguguritan di Makodim 1616 Gianyar. Dalam lomba tersebut, mereka membawakan pupuh sinom di mana Karyawan bertindak sebagai penguacan dan Komang Suyase sebagai pengartos. Perkenalkan, nama saya Iko Mang Suyase. Saya duduk di kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 1 Payangan. Prestasi saya di sini baru-baru ini saya pernah memenangkan lomba gaguritan tingkat SMA seprovinsi Bali dalam rangka Jambore KS PAN 2015. Sebelum itu saya juga pernah ikut lomba di Makodim 1616. Saya dapat juara 2 di sana. Saya ikut gaguritan, ikut ekstra bahasa Inggris, dan ya itu saja. Gaguritan sejak SMP mulai tertarik, ya alasannya ya mungkin saya itu sangat tertarik, ya senang sekali kalau disuruh mengartikan dari lagu-lagu ini, terus sangat menarik bagi saya gitu.
Pengartos itu kendalanya mungkin dari segi bahasanya itu ya. Mungkin belum saya kuasai bahasanya, itu aja. Seminggu itu kadang kalau ada lomba bisa 1 minggu bisa 3 sampai 4 kali. Kalau hari-hari biasa 1 kali seminggu. Persiapan khusus seperti ya minum apa ya itu namanya ya? Apa dah? Loloh daun kayu manis itu aja. Untuk lomba di Jambore itu ada 9 peserta dari masing-masing kontingen. Ya persaingannya ya lumayan ketat, tapi saya masih yakin bisa ya untuk menyaingi ya akhirnya dapat. Ya. Saya senang sekali, ya, sangat gembira, nggak bisa berkata apa-apa waktu itu ya. Yang paling mendukung orang tua saya, ayah dan ibu saya. Dikasih petua-petua agar kalau di lomba itu biar fokus gitu, jaga kondisi, itu aja. Ya kalau target kedepannya saya mau ikut lomba ya sekuritas seperti ini, kalau bisa yang sejenis lombanya, tapi yang lebih yang lebih membutuhkan skill yang lebih tinggi lagi. Kalau saya sebenarnya banyak cita-citanya, tapi yang mau dicari sekarang teknisi pesawat kalau bisa. Untuk Yawana Bali, sebalik teman-teman saya semua, kita harus percaya terhadap diri kita sendiri agar kita bisa mencapai suatu prestasi, berjuang keras, gigih, tekun belajar, maka Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Perkenalkan, nama saya Ikomang Karyawan. Saya sekolah di SMA 1 Payangan. Saya mendapat kelas unggulan kelas 11 IPA 1. Dalam rangka ini saya pernah mendapat juara di tingkat Jambore KS-PAN, di tingkat provinsi, juara 1. Dalam lomba persiapannya cukup banyak yang kendala-kendalanya, seperti lupa naskah gitu. Setelah itu latihan, saya diberikan naskah dulu, disuruh menghafal sama bapaknya. Setelah itu melihat apa yang syarat kriteria yang kita bawakan di sana. Misalnya seperti guru dingdong, guru lagu, dan lain-lainnya seperti itu. Saat latihan vokal saya sering mengalami misalnya seperti kecekik di kerongkongan saya. Disarankan kepada bapaknya supaya lebih mengolah nafas yang saya pergunakan. Berkesan, waktu itu saya pernah gagal, lupa bait-baitnya di bagian teks yang paling sulit menurut saya. Selalu ada interaksi supaya bisa di kemudian hari lebih bagus. Perasaan saya sangat senang dan bangga memberikan juara ini. Saya sangat senang bilang kepada orang tua. Kalau menurut saya pengen sekali terus melestarikan keguritan ini di bidang-bidang apapun itu. Biasanya jika kita bisa ada waktu terus kita untuk melakukan tradisi megeguritan tersebut. Baik teman-teman, bagi yang ada di menonton saya di rumah, pesan saya terus belajar dan giat supaya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Perkenalkan, nama saya Niwaya Noni Udiani. Saya teman sekelasnya dari Ikomang Suyaso dan Ikomang Karyawan. Kalau di kelas mereka aktif juga. Kalau Komang Suyaso itu sehariannya suka bercanda. Kalau Komang Karyawan kadang serius, kadang juga bercanda. Kalau jadi ketua kelas, ya itu tegas. Seringlah
dia itu mengarahkan teman-temannya. Prestasinya di bidang Dharma Gito itu ya dari suaranya, dari ekspresinya juga, terus dari mentalnya yang memang juga bagus. Bangga mereka bisa membawa nama baik dari SMA ini, terus juga bisa membawa nama baik dari keluarganya dan nama baik mereka sendiri. Harapan saya ya mereka bisa kedepannya bisa mewujudkan cita-citanya. Nama saya Ibu Tuari Dharma Putra, saya teman dari Komang Suyaso dan Komang Karyawan. Komang Suyaso itu menurut saya orangnya sangat baik dan dia juga orangnya sangat rajin sekali di kelas. Begitu juga Komang Karyawan, orangnya sangat aktif dan tidaklah suka berperilaku buruk dengan teman-temannya karena dia pokoknya orangnya tuh baik sekali terhadap temannya, fair dia orangnya, tidak suka mengkhianati kayak itu. Dia juga orang yang sangat berprestasi di kelas saya. Komang Karyawan sih di bidang tata suaranya, dan kalau Komang Suyaso multi talenta lah. Di akademik dia berprestasi dan di bidang suara itu juga dia berprestasi. Komang Suyaso ya semoga kedepannya lebih baik, semoga bisa memimpin teman-temannya yang kurang baik lah, yang bisa dikatakan kurang baik agar bisa menjadi anak berprestasi seperti ini. Di sekolahnya, baik Suyase maupun Karyawan dikenal sebagai anak yang rajin dan juga cerdas. Mereka cepat menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru di kelasnya. Suyase menyukai pelajaran fisika, sementara Karyawan lebih menyukai pelajaran biologi, agama, dan budi pekerti. Berkat ketegasan dan kemampuannya dalam berkomunikasi, Komang Suyase juga dipercaya oleh teman-temannya sebagai ketua kelas di kelas 11 IPA 1 yang merupakan kelas unggulan. Mereka termotivasi untuk belajar dan meraih prestasi untuk membanggakan orang tua, sekolah, dan masyarakat. Yawana Bali, gimana liputan tadi? Seru sekali bukan? Nah, di segmen selanjutnya kita akan mempunyai segmen-segmen menarik lainnya, tapi tentu saja setelah pariwara berikut. Yawana Bali, prestasi yang diraih oleh siswa SMA Negeri 1 Payangan ini tidak terlepas dari ajang penyaringan bakat yang diadakan oleh sekolahnya setiap jeda akhir semester. Nah, dalam ajang inilah terpilih siswa-siswa yang bertalenta dalam bidang geguritan. Nah, seperti apa pembinaan yang diberikan? Berikut liputannya. Dharma Gita merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Payangan, Gianyar. Latihan ekstra Dharma Gita di bawah asuhan Wayan Punia Atmaja diikuti siswa kelas 10 hingga 12. Biasanya dilaksanakan setiap hari Kamis atau Sabtu siang usai pelajaran sekolah. Kegiatan ini biasanya juga dipadukan dengan ekstra geguntangan yang merupakan instrumen pengiring dari Dharma Gita. Menurut Wayan Punia Atmaja, kegiatan Dharma Gita biasanya juga dilombakan setiap jeda semester di bulan Oktober. Para juara dalam kegiatan lomba antar kelas inilah yang diambil untuk mewakili sekolah di ajang lomba yang lebih tinggi. Sebelum mengikuti lomba di luar sekolah, mereka biasanya digembleng dulu untuk melatih suara dan memantapkan penguasaan materi yang akan dibawakan. Jadwal latihan yang biasanya hanya sekali seminggu ditingkatkan menjadi 2-3 kali seminggu. Bukan ketika sebelum anak siap pentas atau dilombakan di dalam event-event untuk mewakili SMA Negeri 1 Payangan. Pertama saya lihat anak-anak yang berbakat, kemudian untuk melatih maka perlu dilatih vokal, kemudian
Di dalam Macepat, khususnya Gaguritan itu perlu diketahui dasar-dasar daripada melantupkan sebuah lagu Gaguritan perlu dikuasai. Satu adalah Macepat ketika dilombakan. Dalam Macepat itu juga harus dikuasai pada. Pada artinya satu bait. Kemudian lingsenya sesuai dengan pupuhnya. Kemudian setelah disetel, pupuh apa yang akan diambil, bagaimana pengambilan guru wilang atau guru dingdong, maka anak itu siap untuk diberikan pelatihan-pelatihan vokal yang nantinya akan dirujuk kepada sebuah pupuh yang saya maksudkan. Untuk memilih muatan lokal atau mungkin ekstrakurikuler, anak itu disebarkan sebuah angket. Jadi angket yang disebarkan diberi kepada masing anak-anak. Jadi di sana anak-anak itu akan memilih apa sebenarnya talenta-talenta yang akan dipilih sesuai dengan power, ya dia punya kekuatan. Sehingga di sana dia memilih, kemudian gurunya akan membina sesuai dengan pilihannya masing-masing. Kita belum mengirim anak itu, biasanya setiap jeda semester itu sudah diadakan, Pak. Jadi istilahnya seperti jeda semester adakan perlombaan-perlombaan. Jadi ketika perlombaan-perlombaan itu diseleksi ya, kita juga sering diberikan tugas untuk sebagai juri. Siapa yang mendapat juara 1, 2, 3 khususnya untuk kelas 11 itu akan dibina. Karena kelas 12 akan meninggalkan sekolahnya, maka kita utamakan kelas 11 akan dikirim ke Porsenijar, misalnya di tingkat kabupaten. Kalau Suyasa dan Kriawan ini memang anak ini cukup berbakat, cuman ya kita perlu juga diisi sana-sini ya. Misalnya kalau dia mempunyai talenta pupuh sinom dan ginado, saya kasih yang Lingsa nomor 3 aja. Ketika itu dia bisa meraih juara 2 di Dandim kalau tidak salah ya, Dandim Gianyar pada saat ini. Ke depan karena Bali ini merupakan budaya Bali, jadi taksub Bali, bahasa daerah Bali dan budaya Bali itu perlu dikembangkan karena bagaimanapun kalau turis-turis mancanegara itu ke Bali cuman melihat budaya kita, selain juga pendidikan akademis, anak ini juga cukup mampu di bidangnya. Lebih lanjut, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Payangan, Wayan Diana berharap prestasi yang telah diraih siswanya di bidang geguritan ini bisa memacu siswa lainnya untuk meraih prestasi, baik di bidang akademis maupun di bidang non-akademis. Sebagai bentuk apresiasi, pihaknya juga memberikan bebas SPP selama 1 tahun untuk siswa yang meraih juara 1 tingkat provinsi dan selama 6 bulan bagi yang meraih juara dalam lomba tingkat kabupaten. Nah, untuk penjaringan bakat di samping dengan kegiatan ekstrakurikuler itu kami jaring bakat dan minat siswa melalui kegiatan jeda semester yang kami kaitkan dengan hari ulang tahun sekolah, yaitu sekitar bulan Oktober minggu kedua, di mana pada jeda itu kami adakan sekitar 4 hari, yaitu menyangkut tentang kegiatan di bidang seni, kemudian olahraga, nah kemudian kaitan dengan adiwiyata mandiri, yaitu tentang lingkungan, dan bulan bahasa. Kepada siswa yang memang dapat juara-juara di kegiatan jeda, itu otomatis kami akan berikan bimbingan dan nanti akan kami kirim dalam kegiatan Porsenijar tingkat kabupaten. Saya kepada anak-anak yang berprestasi, yang pertama tolong prestasi ini dipertahankan, dan karena prestasi ini sangat bermanfaat baik bagi sekolah dan bagi anak-anak. Bagi anak-anak nanti setelah tamat dari SMA sini, kemungkinan kalau mencari program tinggi, prestasi yang diraih berupa piagam itu akan bisa digunakan untuk melanjutkan program tinggi, terutama pada jalur SNMPTN. Karena dalam jalur SNMPTN, siswa itu diterima berdasarkan prestasi baik akademik maupun non-akademik, yaitu berupa nilai rapot dan prestasi-prestasi yang dia raih dalam mengikuti kejuaraan.
Wayan Suyase yang bercita-cita menjadi teknisi pesawat terbang dan Ikomang karyawan yang ingin menjadi seorang dokter hewan ini memiliki kiat-kiat menjaga prestasi dengan berlatih lebih giat serta fokus dalam menekuni bidang yang disukainya. Mereka juga tidak menganggap tradisi megeguritan sebagai hal yang kuno dan ketinggalan zaman. Malahan mereka juga mengajak para Yawana di Bali agar mencintai budaya Bali sebagai warisan dari nenek moyang kita yang bernilai adiluhung. Yawana Bali, tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda dan jangan lupa untuk menyaksikan Yawana Max minggu depan karena kami akan menyajikan informasi menarik lainnya. Akhir kata, saya Aura Gizela dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Ingat selalu kembangkan kreativitas dan jauhi AIDS dan narkoba. Om Santi 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 Om.